Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Nurmayanti, NPM 182151046, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Dalam rangka memenuhi nilai tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika, saya akan membahas tentang pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Pertama, apakah kalian tahu apa itu filsafat? Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Mari kita pelajari bersama. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari semua yang ada di dunia ini. Filsafat mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga banyak sekali yang dapat kita pelajari di dalam filsafat. Ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita tak luput dari pelajaran tentang filsafat. Kemudian, bagaimana dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu. Yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi, serta aksiologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu tentang filsafat ilmu menurut para ahli. Menurut Immanuel Kant, filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya beberapa persoalan. Yang kedua, menurut Pujayjatna menyatakan, filsafat ialah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Itu pemaparan mengenai filsafat ilmu. Nah, yang akan kita perjelas yaitu tentang filsafat ilmu pembelajaran matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat dan dasar-dasar serta dampak-dampak matematika. Belajar filsafat adalah belajar mengenai yang ada dan yang mungkin ada, yang artinya dalam hal ini, belajar matematika dengan menggunakan filsafat adalah belajar yang bermain dengan logika. Begitu juga peran filsafat dalam proses pembelajaran matematika sebagai dasar dalam berpijak. Kita ketahui bahwa filsafat merupakan dasar dan pijakan berbagai ilmu lain. Karena dalam pembelajaran matematika, peran filsafat ilmu tidak dapat dipisahkan, terutama dalam mengkaitkan yang bermacam-macam permasalahan matematika, sehingga menjadi suatu rangkaian yang saling berkaitan, atau setidaknya mencari hubungan permasalahan. Begitu juga kita ketahui bahwa matematika dipandang sebagai ilmu yang berkaitan dengan cara berpikir, dengan tujuan akhir bahwa ilmu filsafat dan proses pembelajaran matematika yaitu mencari kebenaran. Dalam menemukan jawaban, kebenaran pembelajaran matematika tidak terlepas dari metode ilmiah. Tujuan dari filsafat ilmu matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan terstruktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasa filsafat lainnya. Filsafat matematika adalah cabang filsafat yang merenungkan dan menjelaskan sifat matematika. Filsafat matematika membahas pertanyaan seperti apa yang menjadi dasar pengetahuan matematika, bagaimana sifat kebenaran matematika, serta apa karakter kebenaran matematika. Filsafat matematika merupakan penyediaan dasar
kepastian pengetahuan matematika, artinya menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika secara sistematik bisa dibangun kebenarannya. Hal ini tergantung pada asumsi secara luas, implisit ataupun eksplisit. Setelah kita tadi singgung sedikit di awal bahwa dalam filsafat ilmu mencakup adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini pertama kita akan memperjelas tentang filsafat ilmu mengenai ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yaitu otos berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Sedangkan menurut Adib, landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah ilmu sehingga tiap disiplin ilmu memiliki landasan ontologi yang berbeda. Salah satunya adalah bidang ilmu matematika. Ada juga berbagai pendapat menurut para ahli mengenai ontologi, di antaranya menurut Bahtiar. Menurut Bahtiar, bahwa ontologi adalah suatu ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang mempunyai bentuk jasmani atau konkret maupun yang mengenai rohani atau abstrak. Itu penjelasan mengenai ontologi. Kemudian, bagaimana dengan ontologi matematika? Ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Karena ontologi matematika adalah berusaha memahami kenyataan matematika, maka diperlukan suatu pendekatan ontologis untuk mengetahui bagaimana wujud kenyataan matematika tersebut. Menurut Marsigit, awal dari usaha pendekatan ontologis adalah mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam dari kenyataan matematika. Dari pemaparan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ontologi matematika adalah objek yang ditelaah dalam matematika atau disebut kenyataan matematika. Sedangkan contoh dari ontologi matematika itu sendiri yaitu segala pengertian pangkal atau definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut, serta teori-teori ilmuwan beserta metode-metode penemuannya. Kita lanjut pada pembahasan filsafat ilmu mengenai epistemologi, terutama pada pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Menurut Adib, epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Ada juga pengertian epistemologi menurut para ahli, di antaranya menurut Azyumardi Azra. Beliau menyatakan bahwa pengertian epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai pengertian, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Menurut Kait, secara historis terdapat 3 perspektif dalam epistemologi, yaitu dogmatik epistemologi, critical epistemologi, dan scientific epistemologi. Dalam perspektif epistemologi dogmatik, setelah realitas dasar diasumsikan ada, baru kemudian ditambahkan epistemologi untuk menjelaskan bagaimana kita mengetahui realitas tersebut. Lain halnya dengan perspektif
epistemologi kritis yang membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum epistemologi ataupun sebelum menjelaskannya. Sedangkan epistemologi saintifik, perspektif epistemologi dogmatik, dan kritis dianggap sama. Dari pemaparan di atas, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa epistemologi matematika adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah hingga diperolehnya ilmu matematika. Tata cara, teknik, atau prosedur pendapatan ilmu matematika adalah dengan metode matematika. Dan metode matematika dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Contoh dari epistemologi matematika, saya ambil dari metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah dalam matematika adalah prosedur untuk mengkaji ilmu matematika yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Hal ini diterapkan pada ilmuwan-ilmuwan masa lampau yang menelaah ilmu matematika setelah menetapkan ontologi matematika. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai aksiologi matematika, atau lebih jelasnya pembahasan pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu aksiologi. Di mana yang kita ketahui bahwa aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang berarti sesuai atau wajar, dan logos yang berarti ilmu. Adi mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran etika dan moral sebagai dasar normatif, penelitian, dan pengalian serta penerapan ilmu. Ada juga aksiologi menurut Jalaluddin, yaitu suatu pendidikan yang menguji dan menginteraksikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Itu penjelasan mengenai aksiologi. Terus, bagaimanakah dalam ilmu matematika? Dalam ilmu matematika, menurut Marsigit, pendekatan aksiologi pembelajaran secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Hal tersebut dikuatkan Adib yang menyampaikan bahwa landasan aksiologi berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dari pemaparan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa aksiologi matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu matematika. Menurut Hartman, nilai matematika paling sedikit memuat 4 dimensi. Matematika mempunyai nilai karena maknanya, kemudian matematika mempunyai nilai karena keunikannya, seterusnya matematika mempunyai nilai karena tujuannya, dan yang terakhir matematika mempunyai nilai karena fungsinya. Salah satu contoh dari aksiologi matematika yaitu nilai matematika karena keunikannya. Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Matematika dipandang sebagai ratunya ilmu, atau sederhananya ilmu yang mendasari ilmu lain. Inilah yang membuat matematika itu unik, karena matematika tidak diturunkan dari ilmu lainnya. Karena keunikannya, matematika memiliki kegunaan untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi ilmu lainnya. Nah, itulah penjelasan mengenai pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu, terutama dari filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Mohon maaf masih banyak kekurangan
kekurangan dalam pembuatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.